Ini jadi tantangan kita. Ya, hampir baru mau masuk 4% ya. Zakat ini terkumpul dari potensi yang ada. Makanya perlu sekali kita mencerdaskan para lembaga zakat, para amil-amil untuk mengejar potensi yang besar ini. Nah, maka asosiasi kemasyarakat sangat penting sekali. Karena potensi besar tapi terkumpul baru kecil. Nah, eh, struktur kelembagaan zakat Indonesia ini dan undang-undang itu Presiden, Kementerian Agama, ada Basnas, ada LAS, dan ada OPZ. Nah, Basnas yaitu lembaga negara non struktural. LAS ini lembaga zakat, amil zakat yang bersifat sering disebut sebagai swasta gitu. Nah, kemudian ada UBZ, ada unit pengumpul zakat. UBZ ini yaitu di bawah Basnas, terutama seperti lembaga pemerintah, lembaga negara itu ada hanya boleh menjadi UPZ. Nah, UPZ mengumpulkan zakat, disetorkan kepada Basnas, Basnas yang akan mendistribusikan. UPZ cuma haknya untuk mengumpul. Nah, pihak yang berperan dalam pengelolaan zakat, satu otoritas zakat berada di Kementerian Agama, Direktorat Pemeliharaan Zakat dan Wakaf, Basnas, Badan Zakat Nasional, berorganisasi pengelolaan zakat, yaitu meliputi LAS, Lembaga Amil Zakat, unit pengumpulan ada UPZ, meliputi lembaga negara, lembaga kementerian pemerintah dan kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing, lembaga asing, masjid negara. Ini sebagai UPZ, unit pengumpulan zakat itu yang akan mereka kumpulkan di secara Basnas mendistribusikan. Nah ini sudah dalam aturan seperti itu, dan organisasi untuk pengumpulan zakat itu. Nah, saya sering sampaikan bahwa lembaga zakat terbanyak di dunia itu ada di Indonesia, maupun Basnas maupun UPZ, ALAS dan UPZ. Nah, cuma dari potensi yang ada masih jauh yang harus kita kejar untuk pencapaian pengumpulan zakat ini secara maksimal. Nah, makanya perlu peningkatan kualitas manusianya. Nah, kemudian hukum yang mengatur UPZ untuk pengumpulan zakat itu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 3 2011 mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk Basnas dengan dibantu LAS sebagai lembaga masyarakat. Jadi Basnas ini lembaga negara non struktural, sedangkan LAS ini lembaga swasta yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, kemudian pasal 28 selain menerima zakat, Basnas atau LAS juga dapat menerima infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang penting tidak bertentangan dengan agama. Nah, kemudian pendistribusian dan penyalahgunaan infak sedekah dan zakat dan sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Jadi ada dua hal yang mengatur masa zakat Indonesia ini. Yang pertama adalah aturan negara, undang-undang, dan peraturan lainnya. Yang kedua adalah aturan syariah. Jadi ada dua kepatuhan yang harus kita penuhi. Harus sesuai dengan undang, kemudian harus sesuai dengan aturan syariah. Ya. Ini dua kebenaran harus kita lakukan. Kalau tidak kita salah. Benar untuk agama, undang-undang salah, kita juga salah. Benar undang-undang, syariah salah juga salah. Ya, dua ini harus kita patuhi. Kenapa perlu hadirnya undang-undang negara? Kenapa perlunya hadir dalam ini? Karena zakat ini adalah berkaitan orang banyak. Berkaitan orang banyak, negara harus hadir di situ untuk menghilangkan hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau hal yang bersifat pribadi, itu tidak ada negara, tidak masalah. Nanti makanya tidak ada undang-undang sholat, tidak ada undang-undang puasa, karena itu urusan pribadi. Tapi kalau zakat, wakaf, pernikahan, masalah harta warisan, perceraian, itu harus ada negara sana. Karena ini berkaitan orang banyak. Perlu negara hadir di situ. Kalau tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, kemana kita mulai nanti. Nah, makanya perlu hadir negara dalam persoalan ini. Karena berkaitan orang banyak ini. Nah, kemudian pasal 23, pengolahan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Nah, ini tolong ingatkan pada kita semua, lembaga zakat, pengolahan zakat itu, bahwa jangan dicampur aduk pembukuannya. Zakat tersendiri pembukuannya, infak sedekah tersendiri, kalau ada bantuan lain dari bantuan di mana yang tidak tentang agama, harus tersendiri.
jangan pencatatannya dicampur aduk, harus tersendiri. Karena fungsi antara zakat dan infak sedekah itu berbeda. Yang satu hanya sunnah, yang satu kewajiban. Makanya jangan dicampur aduk, harus terpisah pembukuannya. Karena ada audit keuangan, kemudian juga ada audit kepatuhan syariah. Nah, LAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas, dan Basnas mengumpulkan dan nanti akan melaporkan kepada Kementerian Agama secara berkala. Nah, jadi itu sudah diatur seperti itu. Nah, yang kedua saya ingatkan lagi, tolong sampaikan kepada lembaga zakat, uang zakat tidak boleh diperdagang-dagangkan. Tak boleh dikolaborasikan dengan uang lainnya. Karena zakat jelas kegunaannya adalah untuk 8 asnaf. Nah, tapi orang miskin dikasih modal untuk mengembangkan usaha dan sebagainya, untuk perbaikan ekonomi silakan. Tapi uang zakat itu yang dikolaborasikan oleh lembaga zakat itu yang tidak diperbolehkan. Nah, karena ini akan melakukan penyalahgunaan sesuai dengan aturan agama. Nah, misalnya uang zakat didagangkan, nah, bukan disalurkan kepada yang asnafnya, ini tidak diperbolehkan. Kita khawatir nanti akan terjadi hal yang tidak kita inginkan nantinya. Nah, kemudian jumlah kelembagaan zakat nasional ini saya katakan banyak sekali. Basnas nasional 1, Basnas provinsi 34, Basnas kabupaten kota 464, Basnas kabupaten kota non struktural itu ada 50. Jadi cukup banyak lembaga zakat kita ini yang ada. Nah, kemudian LAS nasional 34, LAS provinsi 28, LAS kabupaten kota 45. Jadi lembaga zakat yang terbanyak di dunia, mungkin di Indonesia juga. Ya. Tapi karena capaian masih rendah dari potensi, ini yang jadi pertanyaan kita, dan ini harus kita perbaiki kinerja kita ke depan sehingga bisa meraih potensi zakat yang besar ini. Ya. Kemudian tata cara perizinan LAS. Nah, ini terdaftar sebagai organisasi kemasyarakat Islam, mengolah bidang pendidikan, dakwah sosial, atau lembaga peradilan hukum lainnya. Nah, ini boleh. Tapi kalau lembaga organisasi non-muslim tidak boleh. Ya, yang Islam. Nah, kemudian mendapat rekomendasi dari Basnas. Aju dulu ke Basnas, Basnas rekomendasi. Nah, kemudian memiliki pengawasannya. Ada dewan pengawasan sendiri. Memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Maka izin LAS itu sebelum dikeluarkan, tim kami akan survei ke lapangan untuk melihat. Jangan nanti kita izin kantornya tak punya, kan kacau nanti ya. Nah, kemudian memiliki kemampuan teknik, kemudian bersifat nirlaba, ya, kemudian memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kegiatan umat. Ini saya sering nyampaikan, zakat jangan hanya untuk konsumtif, pendistribusiannya juga harus produktif. Kalau konsumtif, tidak akan terjadi perbaikan ekonomi bagi umat Islam. Harus juga ada program-program yang produktif. Nah, bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala. Nah, lembaga ini harus diaudit. Audit kepatuhan syariah dari Kementerian Agama, audit keuangannya dari akuntan publik. Audit ini untuk melihat perbaikan-perbaikan ke depan bagi lembaga zakat itu sendiri. Kata diaudit nanti dia mengatakan hebat sendiri aja nantinya. Kita audit, mana yang tidak benar kita benahi, mana tidak betul kita betulin supaya bagus, supaya kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap lembaga zakat yang ada ini. Nah, mekanisme perizinan, rekomendasi Basnas, anggaran dasar organisasi, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri kalau dia organisasi ormas, susunan pengawasannya yang kekurangannya terdiri dari ketua dan 2 anggota, susunan pengawasannya yang surat pernyataan sebagai pengawasannya di atas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawasannya, daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, administrasi, dan sebagainya. Nah, kemudian
kartu BPJS kerjaan dari BPJS Kesehatan asuransi lainnya bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf F tadi. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai Basnas dan les lainnya. Ya nanti dia sendiri sampai 10 les dia juga pengurusnya. Nanti akan kacau nantinya. Ya kita menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, dia pengurus les ini, nanti dia aja semuanya. Akan terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Ya, tidak dibenarkan. Nah, kemudian surat pernyataan bersedia diaudit syariah maupun diaudit keuangan secara berkala. Yang bersangkutan berikhtiar merencanakan program. Dan les ini juga harus membuat RKT, program kerja. Ya, apa capaiannya. Kemudian surat pernyataan kesanggupan menghimpun dana infak sedekah, dana sosial, keagamaan lainnya sebesar 50 miliar per tahun. Ya, kesanggupannya. Nah, ini terus terang sedang kami proses juga perbaikan KMA 33 tentang perizinan les ini. Ya, insya Allah dalam waktu tak berapa lama nanti akan lahir KMA baru. Nah, ada beberapa persyaratan yang kita perbaiki untuk pengurusan les ini. Nah, perizinan les provinsi itu yang pertama, yang les nasional izinnya dari menteri, les provinsi izinnya dari Dirjen Bina Islam, les kabupaten kota izinnya dari Kanwil. Nah, yaitu Kementerian Basnas, itu tadi nasional, ini yang provinsi. Anggaran dasar organisasi hampir sama semuanya. Kemudian apa? Yang beda ini, surat pernyataan kesanggupan menimpun zakat infak sedekah per tahun itu minimal 20 miliar. Kenapa ini harus dibuat? Supaya betul-betul les ini betul-betul bekerja untuk mengejar target yang telah disepakati. Kalau nggak ada yang ini, saya takut nanti khawatir ya saya santai aja, mengejar apa yang diinginkan. Nah, kemudian les kabupaten kota itu sama, yaitu bedanya 30 miliar per tahun. Ya, harus dia baik. Nah, kemudian pernyataan bersedia audit dan sebagainya ini, masalahnya data umat sedikitnya 3 provinsi yang mencakup bagi penerimaan manfaat. Nah, kemudian tata cara pembentukan UPZ, usulan berat ini secara ringkas ya, provinsi, kabupaten kota dengan tingkatannya kepada institusi masing-masing. Tapi ini jelas tuh. Ini kalau ada nanti mengurus Basnas, masyarakat yang ingin mendirikan UPZ, LAS, tiap kabupaten kota cukup saja ke Kanwil, tak perlu lagi sampai ke pusat. Nah, kemudian potensi penyimpanan zakat, kemudian lembaga-lembaga zakat tradisional seperti masjid, fasilitas dan lembaga lainnya yang menggunakan JIS sebagai sumber pendanaannya merupakan penyimpangan teknis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Basnas dan LAS untuk mendampingi diberdayakan. Tadi secara undang-undang dilarang satu lembaga memungut zakat ke masyarakat tanpa ada izin dari Kementerian Agama. Nah, harus ada izin. Kalau tidak ada izin dari Kementerian Agama, dia melakukan penyimpangan. Ini organisasi pengumpulan zakat puluhan miliar, tapi dia tidak punya izin. Itu dianggap melanggar dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, makanya dia harus mendapatkan izin. Kenapa? Kalau tidak ada izin itu siapa yang mengauditnya? Kalau ada masalah lapangnya siapa yang menyelesaikannya? Nah, kalau ada izin, ya kita akan selalu membina dan melakukan pengawasan terhadap lembaga itu sendiri. Nah, kemudian bagi individu-individu yang menggunakan lembaga atau badan hukum untuk mengumpulkan zakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau tidak
akan bisa tindak pidana seperti apa makar dan sebagainya, pencucian dan sebagainya tidak dibenarkan. Itu bisa ditindak pidana karena dianggap melanggar ketentuan undang-undang. Misalnya saya mengungut zakat tanpa ada izin, ya miliaran. Nah, nanti uang zakatnya itu saya bawa untuk membina teroris. Nah, itu jelas itu melakukan apa penyimpangan. Kata sesuai dengan ketentuan syariah dan juga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini harus dijaga betul. Nah, potensi penyimpangan zakat, hukum yang mengatur terkait penyimpangan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tindak pidana pencucian zakat yang tidak sesuai dengan syariah dipidana penjara 5 tahun atau denda 500 juta. Ini ada pasal-pasal ketentuannya. Tindak pidana penggelapan zakat yang dipidana 5 tahun atau denda 500 juta. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Tindak pidana amil legal yang dipidana penjara 1 tahun atau denda sampai 50 juta. Ini ada ketentuan yang melakukan penyimpangan seperti ini. Supaya uang umat ini tetap terpelihara, ya. Supaya uang ini tetap terjaga. Nah, makanya saya membuat satu apa satu apa istilahnya ya, yaitu 7 pasti berzakat. Nah, saya ini kurang pilar sama ini lama sih bikin ini. Nggak bisa tolong kita pilarkan. 7 pasti berzakat itu pertama pastikan legalitas lembaganya. Nah, masyarakat mau berzakat ini lihat dulu ini legalitas nggak? Ada izinnya enggak? Nah, yang kedua, pastikan layanannya, amilnya. Ini amilnya makan sendiri atau melayani masyarakat. Nah, dan nanti 8 asnaf tuh yang 7 hilang. Jadi satu asnaf, ya asnaf apa amil aja misalnya. Nah, bagaimana pelayanan? Nah, kemudian pastikan nisab dan bukti setor zakatnya. Nah ini orang berzakat ke lembaga ini ada dapat akuntansi nggak? Ada dapat bukti nggak dia ini berzakat? Tercatat nggak di bukunya? Dan ini lembaga ini harus di apa? Harus dilihat begitu. Nah, kemudian pastikan transparansinya pengolahannya. Jangan tersembunyi. Orang lain tak boleh tahu, ada audit tak mau apa segalanya. Ya. Kemudian pastikan manfaat zakat bagi mustahik. Selama ini apa yang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan mustahik? Nah, apa ada enggak orang yang dibantu dan sebagainya? Pastikan pelaporan dia buat laporan zakat dikumpulkan di itu. Saya buat laporan tidak. Nah, pastikan audit syariahnya. Perlu audit enggak? Nah, 7 hal ini penting. Kalau 7 hal ini ada, silakan suruh orang berzakat ke sana. Ya, apabila 7 ini ada, silakan berzakat ke sana. Nah, makanya itu apa untuk menjamin kepercayaan masyarakat kepada lembaga. 7 hal ini harus lembaga lakukan. Dan 7 ini juga harus orang melihat, baru dia berzakat. Nah, jangan nanti dia berzakat, lembaganya ada, tapi tak pernah buat laporan. Nah, pelayanan kepada mustahik tak jelas sama segalanya. Maka 7 pasti ini nih, ini ide saya nih, ya. Yang 7 ini harus dilakukan oleh lembaga zakat. Masyarakat juga harus melihat juga 7 ini. Supaya yang terjadi hal yang kita inginkan kepada lembaga zakat yang sudah pernah melakukan penyimpangan dari ketentuan syariah maupun dari ketentuan undang-undang yang sudah kita bekukan itu. Ini perlu sekali ya untuk kita jaga. Nah, ini adalah contoh presiden wakil presiden berdikari Indonesia menunaikan zakat melalui badan zakat. Nah, kemudian pernah presiden juga melonjeng mengajak untuk orang berzakat dan sebagainya. Tapi ingat, uang zakat tidak masuk ke kas negara. Uang zakat adalah dikelola oleh badan lembaga zakat. Jangan ada berbelintir nanti. Ambil uang zakat itu katanya. Dijadikan uang negara. Tidak ada. Karena zakat itu dikelola oleh lembaga sendiri. Bukan masuk ke kas negara. Nah, jadi ini Bapak Ibu Muswati, secara singkat, berapa hal yang penting harus kita lakukan. Nah, kemana membayar zakat baiknya. Nah, supaya kalau berzakat langsung pribadi, misalnya kita bawa uang langsung ke fakir miskin, yang dapat cuma dia. Padahal zakat itu ketentuannya ada 8 asnaf. Ya, jadi
Kalau tidak seperti itu, nanti tidak akan bisa membahagiakan, memperbaiki ekonomi umat Islam yang ada di Indonesia ini. Saya 2011 itu punya data, umat Islamnya ada 27 juta yang masih di bawah garis kemiskinan. Nah, saya ingin kalau 300 triliun terkumpul, saya yakin sangat banyak sekali orang-orang miskin yang bisa terbantu dalam rangka untuk perbaikan ekonomi dia melalui keuangan syariah ini. Belum lagi kalau kita kolaborasikan dengan zakat dan sebagainya. Ini saya pikir penting sekali para peserta semuanya. Dan ini tolong membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, berzakatlah kepada lembaga yang resmi. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena bisa diaudit. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dilihat. Tapi kalau tidak kepada lembaga tidak resmi, siapa yang bisa bertanggungjawabkan? Siapa yang bisa mengaudit? Siapa yang bisa melihat kebenaran di dalam pengolahan zakat itu sendiri? Karena ini uang umat. Karena ini uang syariah, ini uang umat. Harus dipertanggungjawabkan juga kepada umat. Ya, karena potensi kita yang sangat besar. Dan kami sudah membuat standar kompetensi AMIL. Apa gunanya supaya AMIL ini berkualitas? Saya dapat kabar terutama bagi pengurus zakat yang berada di daerah ke kota, kualitasnya masih rendah. Maka perlu kita latih berdasarkan standar kompetensi AMIL itu sendiri. Jangan-jangan dia mengurus jadi AMIL, dia tak mengerti tentang zakat itu sendiri. Ini yang sangat khawatir kita nantinya. Maka perlu dilatih, perlu dibina sesuai dengan standar kompetensi yang sudah kita buat terhadap AMIL itu sendiri. Dan ke depan AMIL ini akan menjadi orang yang akan kita sertifikasi supaya kualitasnya lebih bagus. Dan saya ingin mengajak semua lembaga zakat harus sering sosialisasi, ke mana kita sosialisasikan sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan ketentuan syariah yang ada di negeri kita ini supaya jangan terjadi hal tidak kita inginkan. Mungkin itu secara ringkas ya. Kalau tak paham dipaham saja yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas paparannya. Alhamdulillah ya sudah terjawab kemana sebaiknya kita berzakat, yaitu adalah ke lembaga-lembaga yang resmi, yaitu Basnas dan LAS. Ya. Basnas yang dibentuk oleh Kementerian Agama, sedangkan LAS yang berizin dari Kementerian Agama. Untuk melihat data-data mana sih LAS yang berizin, mungkin di website Kementerian Agama, di literasi zakat wakaf, di websitenya Basnas itu sudah terlihat jelas las-las yang sudah berizin. Oke, kenapa harus dari kesimpulan tadi kenapa harus yang lembaga resmi? Karena satu tadi yang dijelaskan legalitas kelembaganya, ya, legalitas lembaganya karena memang sebelum berizin pun las itu memang kita ada persyaratannya. Jadi seperti harus ada Dewan Pengawas Syariah, ya kan, terus harus bersiap di audit syariah, nah, transparansi. Nah itu. Yang kedua tadi adalah layanan amilnya. Layanan amilnya, amil yang berizin dan Basnas yang dibentuk oleh Kementerian Agama juga akan disertifikasi oleh Kementerian Agama, sertifikasi amil ya. Nah, yang ketiga adalah nisab dan bukti setor zakatnya ya. Kalau yang pasti harus ada bukti setor, itu wajib. Harus ada bukti store. Nah, yang keempat transparansi pengelolaannya, ya, transparansi pengelolaannya karena memang persyaratan lembaga yang resmi itu harus memang diaudit KAP, akuntan publik, ya. Selain akuntan publik juga dia harus diaudit syariah, ya, syariahnya terkait dengan fikihnya, dengan akuntan publik ada terkait dengan keuangannya. Yang ke manfaat zakat bagi mustahik. Nah, lihat pendistribusian ya. Terlihat memang kalau zakat-zakat yang lembaga-lembaga yang resmi itu program-programnya ya, penyalurannya itu lihat memang di media sosial. Terus yang keenam adalah pelaporannya ya. Pelaporannya memang harus transparan ya. Sudah jelas pelaporannya memang wajib. Yang ketujuh audit syariahnya. Oke. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab ya. Tanya jawab kita berikan langsung jawab ya pada Direktur ya.
Atau kita kumpulkan dulu Pak Direktur pertanyaannya. Ada pertanyaannya? Kita tunjuk dulu yang sudah raise hand-nya. Oke, dipersilakan Bapak Ibnu Sina pertanyaannya. Bapak Ibnu Sina, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah hari ini bisa kembali bergabung dalam kelas literasi zakat. Jadi tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak kita, narasumber kita, Bapak Haji Tarmizi, terkait dengan harus berzakatlah kepada lembaga zakat yang resmi. Mungkin pertanyaannya agak sedikit meluas, Bapak. Itu terkait dengan ketika kita telah menyalurkan zakat itu, misalnya ini Amil sudah menyalurkan zakat untuk kepentingan zakat produktif, misalnya pengelolaan sebuah usaha gitu. Nah, kemudian kan ini kan tugas Amil itu kan sebatas pendampingan seperti itu. Nah, lalu kemudian apabila ada terkait dengan pelaporannya ini, apakah sampai pada pengentasan kemiskinannya itu atau seperti apa? Karena kemungkinan misalnya diserahkan kepada pengelolaan usaha misalnya, itu kan ada kemungkinan gagal ya, maksudnya gagal usaha misalnya di perkebunan atau ke peternakan misalnya gitu, kita bentuk, kita serahkan kepada para fakir miskin yang sudah kita bina dalam 8 yang sudah dibina, kemudian diserahkan dana zakat, kemudian dari situ kemudian gagal gitu misalnya usahanya. Nah, itu apakah pelaporannya itu oleh Amil juga atau cukup antara penerima zakatnya dengan ke lembaganya saja? Itu saja mungkin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara untuknya ya. Langsung. Baik, Pak Ibnu Sina, beliau ini sangat aktif dalam literasi ini, makasih banyak ya. Baik, saya akan sering menyampaikan bahwa harus juga kita melakukan memperbanyak zakat produktif ya untuk masyarakat. Karena ini kalau hanya zakat bersifat konsumtif rugi sebetulnya ini. Karena orang berzakat, duit zakat habis, tapi umat tetap begitu saja ekonominya. Maka ada orang-orang kita lakukan, dan ini saya sudah sampaikan, apapun usaha yang kita lakukan dalam zakat produktif itu harus dibimbing. Seperti ada beberapa program yang kami lakukan, kampung zakat, kuah pertutup ekonomi umat, itu wakaf inkubasi wakaf produktif, itu kita bimbing sampai dia berhasil. Nah, dan yang kita beri bantuan tadi, di samping ini dia juga harus membuat laporan, ya, harus membuat laporan perkembangan usaha yang dia lakukan. Nah, ini akan disimpulkan kalau direkapitulasi oleh lembaga zakat tersebut. Ini bahan laporan ke kami, bahan laporan ke lembaga, ke Basnas daerah situ, sehingga kita tahu, oh, LAS ini melakukan program zakat produktif, yaitu ada membantu membimbing peternak ikan. Nah, alhamdulillah yang kemarin 1 kolam sudah 2 kolam, 3 kolam misalnya. Nah, kemudian ada juga mungkin yang ini gagal. Itu semuanya harus dilaporkan sehingga kita bisa melihat perkembangan dari pengolahan zakat produktif yang dilakukan itu, ya. Jadi tetap perkembangan pemasukan, pendistribusian, keduanya harus dilaporkan kita seperti apa perkembangannya. Nah, ini karena ini hak penting. Kalau usaha-usaha dilakukan itu tidak dilaporkan juga ke kita nggak tahu lembaga ini usaha apa, dia bergerak di bidang apa, dibikinnya untuk produktif. Nah, ini tetap usaha dilakukan itu dia buat laporan juga ke kita. Saya ada beberapa daerah sebagai contoh, daerah kampung zakat yang dulunya pengumpulan kecil, setelah ada kampung zakat luar biasa, ya, puluhan kali lipat orang berzakat, ya. Dan dulu 500 juta ini sudah puluhan miliar. Ada beberapa daerah seperti itu. Karena masyarakat melihat hasil yang dia keluarkan dari zakat itu dalam perbaikan ekonomi.
dan mereka tersentuh untuk berzakat itu. Nah, jadi laporan lengkap itu penting sekali. Sehingga kita ingin tahu seperti apa perkembangan yang dilakukan oleh lembaga zakat itu sendiri. Gak apa-apa, yang tak berhasil lapor juga. Ini ada kami buat program ini, tapi tak berhasil. Nah, sebab tak berhasil ini. Jelaskan gitu, ya, di laporan kita. Tapi catatan tadi, apapun usaha yang diberikan kepada orang yang diberi bantu, mustahik itu harus dilakukan bimbingan. Nah, dilatih dia dulu baru dikasih duit supaya tidak terlaku, supaya dia paham apa yang dia harus lakukan. Yang kedua tadi saya sampaikan sesuai dengan potensi. Jangan daerah petani dikasih perahu. Nah, kacau itu nanti. Orang nggak punya laut, tinggal di gunung dikasih perahu. Untuk apa? Ya. Nah, ya harus sesuai dengan potensi daerah itu dalam pengembangan zakat produktif sendiri. Mungkin itu Pak Indonesia ya yang harus kita lakukan itu. Pelaporan itu penting sekali ya. Sangat penting sekali pelaporan itu. Kita dengan pelaporan itu kami bisa melakukan kajian apa yang harus kami lakukan perbaikan dalam pengembangan zakat yang ada di Indonesia ini. Baik, ya. Oke, terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya Pak Anwar ya dari KUA. Oke, kami persilakan Pak Anwar untuk bertanya. Oke, Pak Anwar, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Direktur yang ingin kami tanyakan pertama tentang zakat tadi. Zakat dari kampung itu biasanya kalau di Aceh Tengah tahun 2017 itu terakhir kalau nggak salah, kalau dari kampung-kampung itu dikumpulkan di Badan Baitul Mal Zakat Kabupaten. Namun akhir-akhir ini memang dari tahun 2017 itu tidak ada lagi pengumpulan dari kampung-kampung ke kabupaten, sehingga langsung disalurkan dari kampung tersebut kepada para mustahiknya. Nah, jadi kira-kira mana yang lebih tepat? Apakah seperti dulu atau memang sekarang ini gitu kan? Kemudian yang kedua, manfaatnya. Mohon mungkin penjelasan dari Pak Direktur untuk memberikan pencerahan mana yang lebih bagus, yaitu dari kampung pun disalurkan kembali ke kabupaten sehingga penyalurannya lebih besar gitu. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah terkait masalah zakat produktif tadi. Jadi dulu baru-baru inilah Pak Direktur yang ingin kami sampaikan dari Aceh, Provinsi Aceh itu ada ingin menyalurkan berupa zakat produktif. Cuman masalahnya adalah ketika ingin kita berikan kepada mustahik, mereka itu harus meneliti dulu apakah usaha mustahik itu telah ada gitu. Permasalahannya kan mustahik ini kan tidak memiliki usaha. Nah, sehingga akhirnya zakat yang seharusnya diberikan tadi, zakat produk tadi tidak jadi diberikan kepada para mustahik lantaran karena para pelaku usaha ini belum mahir gitu. Padahal kalau menurut kami pribadi kan lebih bagus itu diberikan dulu, gitu, baru dibina seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Mungkin itu terkait masalah pendayagunaan tadi, Pak Direktur mohon penjelasannya zakat produktif tadi, kemudian masalah pengumpulan zakat tadi. Terima kasih. Baik, saya langsung aja. Kalau Aceh ini kan daerah istimewa, yang beda nih. Orang lain Basna dia Baitul Mal namanya beda ya. Walaupun sesama ngurus zakat ya. Nah, saya sering nyampaikan juga sebaiknya di mana zakat itu dikumpulkan di situ didistribusikan. Nah, jangan nanti dikumpul di Aceh didistribusikan ke ke negara Islam pegang tuh. Dikumpul di Aceh diantar ke Palestina, itu kurang pas ya. Nah, saya sering sampaikan di mana dikumpulkan di situ kecuali di situ tidak ada yang mustahiknya. Kalau situ orang kaya semua, oke. Tapi kalau di situ masih ada orang-orang yang mustahik di situ, disalurkan di situ.
Sebaiknya seperti itu. Nah, dan Basnas itu kan cuma ada, Baitul Mal itu kan cuma ada tingkat kabupaten kota, Ya. tidak ada tingkat kecamatan kan. Nah, maksud saya apa? Tetap disalurkan ke Baitul Mal. Nah, nanti dari desa mana, dari kampung mana, itu kan ada catatannya di Baitul Mal. Disalurkan ke situ lagi. Bagusnya seperti itu. Nah, misalnya kecamatan A berzakat ke Baitul Mal di kabupaten. Nah, nanti Salurkan. distribusikan ke situ lagi. Sebaiknya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang sebagusnya yang diberikan wakaf produktif itu, bantu produktif itu memang sebagusnya kepada orang yang sudah punya usaha. Karena kadang-kadang bisa nyambung. Dia tak mau usaha, kita paksakan misalnya, kan takut gagal nantinya. Tapi sebaiknya yang sudah ada usahanya. Misalnya dia punya perahu nelayan, di Aceh kan banyak tuh. Nah, perahunya lebih bocor, nah, kita ganti ke perahu baru misalnya. Itu lebih bagus, karena dia sudah melakukan usaha itu. Tetapi, kalau untuk yang belum punya usaha sama sekali, bisa juga. Tapi dengan catatan, dilatih dulu. Jangan diberi dulu, tapi dilatih dulu. Dilatih ketika 4 hari, cara seperti apa, baru kita kasih modal. Kalau kasih modal tanpa kita latih, tidak akan jalan tuh. Misalnya kita beri dia supaya buat kerupuk, tapi diajari bagaimana membuat kerupuk itu. Ya, disediakan alat dan sebagainya, diajari. Nah, kalau tidak nanti dia tidak akan nyambung. Ya. Tapi jelas tadi sesuai dengan potensi orangnya. Jangan orang hobi bertani dikasih alat perangkap ikan tidak akan jalan, atau sebaliknya. Ya. Jadi ya, tapi memang lebih diutamakan, saya sering lebih diutamakan orang yang sudah punya usaha, produksi usaha lebih itu. Tapi untuk yang belum silakan juga, nggak masalah. Tapi dengan catatan mereka dibimbing. Nah, dan supaya lebih kuat lagi, jika perlu kita buat MOU bahwa dia siap untuk bekerja, siap untuk membangun itu semua, ada pertanggungjawaban moralnya di dalam usaha itu supaya jangan nanti gagal, ya. Nah, kalau 10 orang satu gagal itu masih tidak ada masalah, masih lumayan. Jangan nanti 10 orang 9 gagal, satu yang jadi, ya, itu yang baru masalah, ya. Jadi, apa boleh, yang belum punya usaha boleh, tapi dengan catatan dia punya niat dan punya komitmen dan dilatih, silakan, tidak masalah. Memang lebih utamakan sudah pengembangan, ya, tidak masalah itu. Nah, tadi yang dua tadi itu, saya lebih sarankan, memang tidak ada ketentuan dasar wajibnya di mana kumpul itu, tapi di dalam pengembangan, di dalam penglihatan pemikiran kita, sebaiknya di mana dikumpulkan, di situ didistribusikan. Nah, walaupun itu bersifat walaupun di daerah itu, kecuali daerah itu tidak ada yang miskin lagi, tidak ada yang membutuhkan itu lain itu. Bahkan sama dengan LAS nasional, saya sering sampaikan ke LAS ini, dia ada cabang di mana, misalnya ada cabang di Aceh, nah, dia nasional nih, dikumpulkan, diserahkan ke pusat, dan kembalikan lagi ke cabang di daerah. Nah, itu yang saya sering sampaikan begitu. Nah, kecuali daerah itu tidak ada membutuhkan untuk bantuan zakat itu. Nah, ini barangkali ya Pak Anwar ya. Baik, jadi, baik, silakan baik. sampai Terima kasih banyak Pak. Daerah itu. Ya, Pak. Ya. Oke, ada lain? Oke, terima kasih Pak Anwar. Ini masih ada lagi ya Pak Andi Januri. Pak Andi Januri, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Pak Andi Januri, kami persilakan. Andi, ada. Kita langsung aja ya ke Pak Andi udah. Halo. Ya, silakan Pak Andi, pertanyaan. Baik, izin Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terkait masalah ini Pak izin wabarakatuh. Terkait masalah izin operasional lembaga ambil zakat perwakilan Pak, LAS perwakilan provinsi. Itu kan izin operasionalnya kan Kanwil yang mengeluarkan. Itu gimana kalau LAS yang sama yang ada di kabupaten kota Pak? Apakah mereka butuh izin operasional juga Pak? Nah, pertama kalau untuk provinsi
izinnya itu dari Dirjen. Kalau Ini untuk yang kabupaten kota perwakilan, izinnya Pak, Kanwil. maaf, ini yang las yang perwakilan, Pak. Las perwakilan. Oh, yang perwakilan ya. Ya, Iya. dia nasional tapi ada cabang di daerah. Itu juga harus melapor ke Kanwil, ya. Harus melapor Kanwil untuk supaya pihak Kanwil tahu bahwa ada dia di cabangnya di daerah masing-masing. Dia membuat laporan kepada Kanwil. Ya, jadi tidak sembarangan dia membuka cabang di daerah, tapi juga harus koordinasi dan juga membuat laporan dan izin dari Kanwil, ya, supaya daerah bisa mengontrol terhadap lembaga zakat itu sendiri. Nah, iya. Saya sudah sampai ke lelas yang membuka cabang tuh seperti itu. Nah, karena supaya Kanwil tahu bahwa di situ ada les ini cabang di sini, ya. Iya. Harus juga melapor ke menyurati Kanwil yang bersangkutan. Ya. Yang las memang sudah kita keluarkan izin operasionalnya, Pak, ya, kayak las Muhammadiyah. Hanya saja las Muhammadiyah itu kan ada di kabupaten kota juga, Pak. Apakah mereka perlu kita Kemenak mengeluarkan izin operasional lagi untuk yang di kabupaten kota? Nah, saya tidak ya, dia menyurati, memberitahu mereka membuat cabang di kabupaten kota bersangkutan, ya. Jadi sekedar menyurati, nanti kabupaten kota membalas suratnya itu bahwa semacam mengizinkan untuk membuat cabang itu, ya. Jadi tetap sebetulnya bukan bentuk izin ya, bentuk surat ya, pemberitahuan, ya, pemberitahuan, ya, itu, ya. Oke, baik Pak, makasih Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Andi Januri. Selanjutnya kita ada pertanyaan nih Pak dari kolom chat dari Pak Primayadi. Pertanyaannya, apakah LAS berhak tidak menyampaikan data himpunan zakat kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan dan wewenang dalam penghimpunan zakat? Ulang lagi, putus. Ulang lagi, putus. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah LAS berhak tidak menyampaikan data himpunan zakat kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan dan wewenang dalam penghimpunan zakat? Ya, nggak perlu. LAS itu membuat laporan kepada Basnas, kepada Kementerian Agama, bukan kepada pihak lain. Nah, cuma mungkin kalau sekedar meminta informasi, silakan aja supaya ada transparan. Nah, kalau memang orang ragu, tanya aja kepada Basnas Pusat, tanya kepada Kementerian Agama. LAS ini buat laporan enggak? Jadi itu undang-undang mengatur lembaga zakat membuat laporan Basnas misalnya, Basnas melapor kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Itu jelas, ya, bukan membuat laporan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Ya, jadi kalau ada pihak tak berwenang minta lapor-lapor, tak perlu, ya, tak perlu, ya. Ada kepada Kementerian Agama, kepada Basnas. Kalau sekedar untuk informasi silakan aja, ya, silakan aja itu. Nah, cuma mungkin kalau Basnas, mungkin juga dia kena ketahuan Pemda, ya silakan aja dia membuat tembusan laporan Pemda, silakan aja. Tapi kewajibannya kepada laporannya kepada Basnas dan kepada Kementerian Agama, LAS itu seperti itu, ya. Kalau ada pihak luar yang meminta laporan, itu tidak ada hak dan tidak ada undang-undang yang mengatur seperti itu. Nah, kalau sekedar informasi mungkin silakan aja, ya. Nah, kalau wartawan nanya itu bukan laporan, itu pemberitaan, ya. Nah, itu supaya nanti jangan dipelintir orang nanti, ya. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Masih ada di sini ada 2 pertanyaan lagi nih dari Bapak Kepala dari KUA Cipende ya. Jadi ke KUA Cipende silakan. Oh, KUA Peternak ke rumah tuh Cipende. Ya betul Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Itu apa tuh? KUA ada masih PLT terus ngapain sih? KUA Cipende. Ya. Cipende kan?
Ya Cipunir betul Pak, Bandung Barat Pak, yang Bapak pernah Bandung ke Barat sana. kan? Ya, Ya. ya betul Udah Pak, betul. definitif belum Ya. kawannya? Udah Pak, udah definitif Pak. Sudah. Bapak Hasin Udah, sekarang. alhamdulillah, alhamdulillah, Udah, alhamdulillah. Ya, udah Pak. ya, Ya. ya. Gini Pak, saya kebetulan aktif di Pak. Saya aktif di kecamatan mengelola pengumpulan zakat di tingkat gitu. Yang saya diundang itu lebih kepada pengadaan badan gitu. Sedangkan ke para mujakinya atau orang yang membayarkan itu belum ada penekanan gitu. Sehingga kita tadi kata Bapak lembaganya banyak, tapi penghasilannya sedikit gitu. Nah inilah yang perlu kita pertajam ke depan, yaitu bagaimana undang-undang juga atur lagi memperkuat lagi kepada para yang zakat gitu. Nah ini yang belum ini. Kecil lah, ketika banyak para agen yang membagikan zakat itu perorangan, itu ada sanksi misalkan dan sebagainya gitu. Contoh kecil potensi zakat fitrah Pak, itu kalau kita lihat di desa atau di RW itu cukup besar gitu. Tapi berapa persen orang yang menitipkan zakat fitrah melalui lembaga Basnas dan LAD gitu, masih di bawah gitu. Nah sehingga undang-undang zakat ini ketika saya dulu lahir sampai saat itu lebih ke lembaga, kemudian pengaturan amilnya dan sebagainya, tapi belum menyentuh kepada para mujakinya gitu, orang yang berhak membayar zakatnya. Mungkin ini Pak yang harus dipertajam. Tadi Bapak sering ngomong banyak lembaganya, tapi hasilnya tidak sebanyak lembaganya gitu. Nah ini mungkin yang harus kita bareng-bareng bersama-sama bagaimana kesadaran masyarakat itu seperti membayar pajak gitu Pak. Ini yang mungkin akan menjadi potensi besar gitu ya. Indonesia akan menjadi negara yang makmur sejahtera apabila kesadaran zakatnya sudah seperti membayar zakat, membayar pajak gitu. Ini mungkin Pak masukan ataupun apa yang telah kami lakukan. Jadi yang pertama itu mengenai ini. Yang kedua Pak mengenai UPJ KUA nih Pak. Ini kami juga kemarin debat dengan Pak orang Basnas. Ini mengenai fungsi UPJ KUA dengan UPJ kecamatan gitu. Nah ini mungkin perlu dipenjelasan lagi Pak oleh Bapak, atau ada lagi regulasi yang lain yang harus memperkuat posisi UPJ KUA dengan UPJ kecamatan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya sampaikan. Kita harus banyak melakukan sosialisasi. Saya sering mengajak Basnas apa segalanya turun ke semua instansi menjelaskan zakat ini, karena pemahaman zakat ini sangat tradisional di Indonesia ini. Maka perlu kita kejar ke lapangan untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan masa perzakatan ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Saya pernah dulu tahun 2000-an, tak ada orang berzakat secara formal. Berzakat ke masjid, setelah saya turun ke semua instansi, mereka berzakat ke majlis. Nah, karena selama ini mereka tidak dapat informasi. Nah, makanya lembaga zakat itu buat jadwal. Bulan ini ke kantor ini, bulan ini ke kantor ini. Kumpulkan semua pegawai, dikasih penjelasan tentang zakat itu seperti apa, kondisinya itu seperti apa, sehingga menarik minat orang untuk berzakat itu. Nah, sekarang ini memang sosialisasi itu lemah. Kita menunggu, ya, bukan mengejar bola. Nah, amil itu pekerja. Masyarakat kan amil itu pekerja. Sementara amil sekarang ini banyak menunggu di kantor, bukan mengejar bola di lapangan. Nah, itu yang menjadi kelemahan hari ini. Makanya saya sering mengimbau, mari kita sosialisasi turun ke lapangan, kejar bola untuk meraih potensi yang besar itu. Itu harus kita lakukan itu. Yang kedua, dengan produktif yang kita lakukan itu secara tak langsung menarik orang untuk berzakat. Oh, kayaknya berzakat kemarinnya. Ini usaha berhasil nih, sehingga berminat. Nah, contoh kampung zakat itu yang saya bangun itu, alhamdulillah sekarang pada umumnya zakatnya luar biasa peningkatannya karena melihat itu. Nah, itu harus dikejar. Kemudian untuk kita juga melakukan perbaikan kompetensi amil itu, salah satu itu juga harus kita lakukan. Nah, kemudian tadi apa lagi? Agak putus sedikit tadi ya. Apa lagi tadi tuh? Potensi. Halo. Mengejar potensi. Bapak, KUA dari Cempedek, bisa diulang pertanyaan? Yang kedua, ya. Apa lagi? Kedua. Agak putus tadi.
tentang UPJ KUA dengan UPJ kecamatan, Pak. Oh iya Kedudukan iya UPJ iya KUA iya dan iya. UPJ Oke kecamatan oke. itu perlu dijelaskan karena Saya banyak sudah polemik, Pak. Ya, saya sudah menyurati Basnas untuk segera membentuk UPZ di KUA. Ya, silakan KUA mendatangi Basnas kabupaten kota masing-masing. Kabarnya Basnas pusat sudah menyurati semua Basnas kabupaten kota untuk membentuk UPZ di KUA. Dan saya sering bantah, tidak ada masalah UPZ di kecamatan. Semakin banyak UPZ semakin bagus. Basnas semakin terbantu. Artinya semakin banyak UPZ, semakin banyak orang mengejar zakat. Jangan salah paham saya bilang. Pak, di kecamatan sudah ada Pak UPZ kecamatan. Semakin banyak UPZ, semakin bagus. Jika perlu semua kantor ada UPZ itu semakin bagus. Semakin banyak UPZ, semakin terbantu Basnas saya bilang. Akhirnya mereka nyambung. Ya. Kantor camat ada UPZ, kantor KUA ada UPZ, kantor lurah ada UPZ misalnya, tak ada masalah. Nah, karena UPZ itu cuma mengumpulkan. Nanti diserahkan ke Basnas untuk pendistribusiannya. Nah, ini Pak KUA kita sudah menyurati Basnas. Silakan nanti Pak KUA berkoordinasi dengan Basnas Kabupaten Bandung Barat itu, ya segera. Terutama KUA sudah ada KUA percontohannya, perkebunan umat itu, atau KUA yang sudah di revitalisasi. Nah, bayangkan ada 5.000 hampir 6.000 KUA Indonesia ini. Bayangkan kalau semua itu jadi UPZ, sangat geraknya sangat luar biasa dalam pengumpulan perzakatan itu. Terutama KUA yang sudah menjadi program contoh perekonomian umat itu wajib ya harus ada UPZ-nya. Nah, jadi silakan nanti segera berkoordinasi dengan ya semua KUA lah berkoordinasi dengan Basnas kabupaten kota masing-masing untuk segera di-SK-kan menjadi UPZ. Nah, bayangkan nanti kalau semua KUA jadi UPZ, mungkin saya bisa mengimbau, siap yang akad nikah silakan berinfak sedekah. Kan luar biasa tuh. Kalau tidak UPZ, tak berani jadi uangnya disetorkan ke UPZ. Nah, kalau tidak nanti tidak bisa bertanggung jawabkan. Nah, jadi itu Pak KUA ya, silakan tuh nanti koordinasi dengan Basnas kabupaten kota itu. Bandung Barat ya. Ya kita sudah surat itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Direktur. Seperti ada satu lagi Pak pertanyaan. Ya. Dari Pak Supriyadi. Ya. Oke Pak Supriyadi, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Bapak Direktur, kemudian Bapak para peserta. Kami dari Simlu Aceh ini Pak. Nah, kebetulan di Baitul Mal atau di Basnasnya. Alhamdulillah potensi zakat kita di sini sebenarnya mencapai 70 miliar per tahun. Alhamdulillah. Namun kondisi saat ini baru terrealisasi itu 7 miliar per tahun. Nah, ada masalah. Yang pertama, ada pedagang di sini. Pedagang, mereka sudah lama tinggal di sini, namun membayar zakatnya ke tempat asalnya. Padahal mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini. Ya, itu banyak yang membayar zakat. Ini bagaimana cara mengatasinya? Karena alhamdulillah potensi di daerah kita kepulauan itu termasuk daerah terluar di Aceh, Pulau Simelu itu ada potensi hasil perkebunan, hasil kelautan. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Mohon solusi dan pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barangkali. Baik pokoknya Pak pengurus Baitul Mal ya. Terima kasih. Ini kalau mau kita tekankan dengan aturan agama mungkin agak sulit ya, karena tidak ada detailnya seperti itu. Nah, saya tahu tuh orang mana banyak kampung Pak Supriyadi itu, ya. Dan orang itu sering berzakat di kampung dia itu, saya tahu tuh. Jadi gini, ada kan himbauan terus-menerus, tapi dengan cara dengan didukungi oleh pemerintah setempat. Ajak bupatinya, ya, untuk mensosialisasikan ke masyarakat.
berzakatlah di tempat tinggal sendiri, ya seperti itu. Ya. Kalau bimpak sedekah silakan ke kampung, tapi berzakat di tempat sendiri. Tapi Pak Supriyadi harus didukungi oleh Pemda setempat, karena dia punya kekosongan seperti itu. Seperti itu. Jadi diajak, ya, diajak diberi penjelasan. Nah, mungkin ada ustaz juga diajak untuk berceramah, meyakinkan masyarakat untuk lebih mementingkan berzakat di tempat yang setempat. Nah, tapi ini kalau lebih kuat lagi tadi memantau lagi didukung oleh Pemda setempat. Dan kalau Pemda udah ngomong, dah sulit itu mereka agak tuh, ya. Jadi saya kan sering mengatakan berzakat di tempat kita tinggal dan diskusilah di tempat orang berzakat itu. Ya, saya sampaikan itu, ya. 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 Memang tadi peraturan bupati terkait mekanisme pengelolaan zakat ini, insya Allah akan juga diterbitkan dalam beberapa waktu ini. Mantap. Dapat ya. membantu. Nah, salah satu aturan itu buat itu, ya, himbauan berzakatlah di mana tempat tinggal. Bunyikan seperti itu dalam perda daerah itu, ya, supaya Pak Supriyadi ada punya kekuatan mengimbau orang, ya. Nah, saya sih tahu DPR dengan bupatinya aturan itu atau pergub atau perdanya itu salah satu bunyinya menghimbau berzakat di tempat tinggal. Nah, jadi Pak Supriyadi punya senjata untuk memberikan arahan dan sosialisasi ke masyarakat. Nah, itu juga hanya di persoalan kita hari ini. Banyak orang berzakat di kampung kelahirannya, bukan tempat tinggalnya, itu banyak. Ya, itu dari persoalan kita hari ini. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ya. Terima kasih ya Pak Supriyadi. Sudah cukup ya dari penjelasan dari Pak Direktur. Udah ya? Pak Dr. Oke. Sebelum penutupan ini kalian sudah selesai, Pak, yang bertanya sudah selesai. Tapi untuk para peserta literasi zakat dan wakaf tahun 2022, kami mengingatkan tolong diisi post-testnya ya, post-testnya dan absen link. Absen link nanti juga unduh sekaligus unduh sertifikat. Dikasih waktu ya untuk isi post-test. Oh ya, untuk para peserta literasi zakat dan wakaf tahun 2022, jangan lupa juga follow ya, follow IG literasi zakat wakaf. Oke, sebelum penutup acara, Pak Direktur, mungkin ada kata-kata untuk penutupan. Baik, saya ngajak kita semua, mari kita jangan berhenti untuk mensosialisasikan ini di masyarakat, semua kalangan, untuk mensosialisasikan zakatnya sesuai dengan undang, sesuai dengan ketentuan syariah. Dua ini harus kita patuhi dan harus kita sosialisasikan di masyarakat. Nah, baik, enak sungguh buat coklat didapat dari sahabat. Kalau tuan dan puan menunaikan zakat, insya Allah selamat dunia akhirat. Patah ranting derap-derap, pohon jati dibelah-belah. Kalau tuan menunaikan wakaf, insya Allah harta benda penuh barokah. Sudah lama tak pulang ke rumah, sampai di rumah badan terjatuh. Mohon maaf saya dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Dr. Anwar Sayyid Tarmizi Tahor MA. Semoga pemaparannya bermanfaat ya untuk kita semua. Dan sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Jawab. Abian. Halo? Sudah cukup ya? Selesai kan?
Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Ya, Mbak. Halo.